BNPT sudah mendapat kajian bahwa 39% mahasiswa di Indonesia mendukung radikalisme. Bahkan Setara Institut mengabarkan ada 10 kampus negeri yang sudah terpapar radikal, mulai dari UI, ITB, sampai ke UNER. Mereka sudah masuk sejak tahun 1981 melalui kampus negeri di Bogor. Kelompok itu menguasai masjid dulu dan membuat pengajian eksklusif. Proses pengkaderan pun berjalan dengan menempatkan kader-kader mereka di posisi strategis, mulai badan eksekutif mahasiswa, dosen, sampai rektor mereka kuasai. Saudara Denny Siregar, saya setuju dengan pendapat saudara. Mari kita perangi radikalisme bersama-sama. Saat ini negara Indonesia sudah dikacaukan oleh para kelompok-kelompok radikalisme. Inilah deretan beberapa kaum radikalisme yang ada di negeri kita Indonesia. Yang pertama, ini katanya seorang dosen, tetapi banyak berbicara di media dan membuat framing-framing yang memicu keonaran dan memancing-mancing kericuhan. Bisa jadi yang katanya disebut dosen tidak mampu mengajari mahasiswanya atau mungkin tidak diterima. Dan yang kedua, ini katanya juga umat beragama, tapi ini selalu berbicara lantang, di mana saudara ini tidak paham tentang Al-Quran, tetapi karena dari latar belakangnya yang kurang mampu, lemah ekonomi, lemah pengetahuan, lemah wawasan, sehingga berani menjual harga dirinya dengan membuat framing-framing yang meresahkan di masyarakat hanya untuk mendapatkan penghasilan. Yang nomor 3, ini beragama lain tetapi memakai atribut-atribut agama lain, dan ini sangat melecehkan. Inilah yang disebut orang-orang radikal. Dari yang dia buat, yang dia lakukan, itu hanya untuk keuntungan dirinya sendiri. Walaupun di mata masyarakat dia sudah menjual moralnya. Belum pernah saya melihat dari agama yang atributnya dipakai menggunakan atribut agama dia. Contohnya memakai topi kawat duri atau topi Sinterklas. Tapi orang ini sangat lantang sekali untuk mencari popularitas dan tidak peduli akan keadaan negeri ini. Yang keempat, ini mengaku-ngaku Habib. Bahkan sama ujungnya alif aja tidak paham, apalagi memahami tentang Al-Quran. Dia tidak menyadari juga bahwasanya Habib itu adalah garis keturunan dari Rasulullah. Tetapi orang ini sangat lantang demi mendapatkan bayaran untuk membeli sebungkus nasi, membuat framing-framing yang meresahkan juga di masyarakat. Yang nomor 5, saudara ini yang selalu lantang tetapi tidak benar. Nyaring bunyinya tetapi salah. Jadi dia selalu mengaku Gus, padahal kita semua tahu. Dari pengakuan Gus itu kita sudah tahu bahwasanya dia itu tidak sadar diri. Gus itu adalah panggilan anak Jawa yang mempunyai garis keturunan ningrat. Tapi dia tidak menyadari, berbicara keras hanya membuat kebisingan di masyarakat. Yang keenam, ada beberapa kelompok yang sengaja membagi-bagikan alma mater untuk menyusup ke dalam demo mahasiswa yang memang rapi, damai, berjalan dengan baik, dan mereka menjelma seperti siluman yang menjadi mahasiswa yang dibayar. Dan rahasia ini sudah menjadi rahasia umum yang terjadi di Papua dan di Jakarta. Maka dari sinilah mahasiswa dijadikan kambing hitam dan disebut radikal. Padahal kita tahu siapa yang radikal, yaitu mereka yang membayar mahasiswa siluman untuk menjelekkan nama mahasiswa. Mungkin bisa jadi mereka tidak mempunyai warisan dari nenek moyangnya. Jadi karena lemahnya ekonomi, mereka melakukan apa saja untuk mendapatkan sesuap nasi. Kalaupun semua perbuatannya mengkacaukan, membuat keonaran di negeri kita. Atau bisa jadi karena lemahnya pengetahuan, sempitnya wawasan. Selain berbisnis atau berdagang, mereka tidak mempunyai keahlian lain. Bahkan mereka rela menjual moralnya
untuk mendapatkan keuntungan sehingga dimakan bersama-sama oleh keluarganya. Yang lebih parah lagi, bapaknya radikal. Jadi bapaknya radikal ini menjual kekayaan negeri ini kepada asing, menjual tambang emas, tambang nikel, tambang batu bara, diserahkan kepada pengusaha. Itu sudah jelas melanggar pasal 33 ayat 3 tentang kekayaan negeri ini yang seharusnya dikelola untuk kesejahteraan bangsa. Dan yang lebih parahnya lagi, yang berkata radikal seperti Saudara Denny Siregar ini malah merekrut orang-orang radikal, mendidik orang-orang radikal. Biarlah masyarakat yang menilai bahwasanya ucapan saya ini benar atau tidak untuk membantu keharmonisan berbangsa dan bernegara, karena negara ini sudah morat-marit saat ini. Mari kita bantu bersama-sama, kita bersatu untuk menjaga kerukunan agar keadaan bangsa ini tetap stabil, bukan malah menciptakan keonaran. Salam, satu nusa, satu bangsa.